Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita di sini akan mewawancara Bapak terkait tugas kita, tugas strategi pembelajaran tugas ya. Bagaimana di sini kita akan ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Bapak jawab juga. Kalau boleh perkenalan dulu Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asana, guru PJOK di SDN Bandung. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan pertama ada model pembelajaran yang digunakan. Nah, pertanyaan pertama, model pembelajaran apa yang Bapak gunakan pada pembelajaran yang baru saja dilaksanakan? Saya menggunakan model pembelajaran kooperatif berbasis permainan. Kenapa Bapak menggunakan kooperatif berbasis permainan? Karena saya kebetulan memegang kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3. Seperti itu. Terus pertanyaan kedua, apa alasan utama Bapak memilih model pembelajaran tersebut? Karena sesuai dengan tujuan PJOK, yang mana di dalam pembelajaran PJOK itu si anak gerak aktif, cocok untuk karakter siswa kelas 1 sampai kelas 3 yang notabene-nya masih kanak-kanak. Terus pertanyaan ketiga, hambatan apa yang Bapak hadapi dalam menerapkan model pembelajaran tersebut di kelas, lapangan, bagaimana strategi Bapak dalam mengatasi hambatan tersebut? Untuk hambatan sih siswa sulit fokus dan tertib ya ketika pembelajaran. Untuk strateginya Bapak mengambil aturan sederhana, pembagian kelompok kecil dan contoh gerakan langsung. Begitu. Lanjut ke pertanyaan keempat, menurut Bapak, apa kelebihan dan keterbatasan model pembelajaran ini jika diterapkan di konteks sekolah Bapak? Untuk kelebihan, mungkin siswa menjadi aktif, senang, berani mencoba, Terus pertanyaan yang selanjutnya Pak, di sini ada metode pembelajaran yang digunakan. Pertanyaan pertama, metode pembelajaran apa yang dominan digunakan dalam pembelajaran tersebut? Untuk metode yang paling dominan yaitu demonstrasi, praktik langsung, dan permainan. Terus pertanyaan kedua, mengapa metode tersebut dipilih untuk mendukung model pembelajaran yang digunakan? Karena paling mudah dipahami oleh siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 3. Terus yang ketiga, apakah terdapat kendala dalam penggunaan metode pembelajaran tersebut? Jika ya, tolong penjelasan. Untuk kendala paling siswa itu tidak sama kan, tidak sama motoriknya. Untuk modifikasinya paling dikasih bola, dikasih langsung dengan contoh-contoh langsung dari Bapak. Terus pertanyaan keempat, menurut Bapak sejauh mana metode ini efektif dalam mengembangkan aspek psikomotor, kognitif, dan afektif siswa? Untuk psikomotornya siswa aktif bergerak. Untuk kognitifnya siswa paham aturan atau gerakan di dalam permainan, misalkan permainan basket kayak gimana aturannya, permainan futsal gimana aturannya. Untuk afektif melatih kerjasama dan disiplin. Terus ini adalah pertanyaan selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan. Pertanyaan pertama, media pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran penjas tersebut? Untuk yang paling dominan medianya paling bola, peluit, dan alat sederhana. Contohnya kayak kemarin pas di berenang pakai bola gitu ya Pak, buat manipulasi alat pelampung gitu ya. Terus pertanyaan kedua, apa pertimbangan Bapak dalam memilih media pembelajaran tersebut? Karena mudah digunakan, aman untuk anak. Itu. Terus pertanyaan ketiga, hambatan apa yang ditemui dalam
penggunaan media pembelajaran di lapangan. Paling keterbatasan alat dan kondisi di lapangan, karena kan kondisi itu tidak menentukan, kadang hujan, kadang cerah. Terus yang keempat, apakah Bapak pernah melakukan modifikasi media pembelajaran? Jelaskan alasannya. Ya, saya memodifikasi alat seperti tadi yang kemarin untuk renang kan secara rutin pakai pelampung. Saya memakai modifikasi dengan bola karena sama tujuannya, yaitu menambah air. Terus yang selanjutnya, pengelolaan kelas dalam pembelajaran penjas. Yang pertama, bagaimana Bapak mengatur kelas atau mengatur di kelas di lapangan agar pembelajaran berjalan efektif dan aman? Untuk pengelolaan kelas, Alat-alat, terus anak-anak dulu biar Bapak tuh jadi aman gitu, nanti anak-anaknya sama alat-alatnya gitu, biar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. ya tentu sebelum saya mengajar di kelas, saya pastikan dulu alat-alat apakah berbahaya untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya dipilah-pilih lah. Terus pertanyaan kedua, di sini Pak, ada strategi apa yang digunakan untuk mengelola waktu, ruang, dan peserta didik selama pembelajaran berlangsung? Untuk strategi sih paling kalau sesuai dengan materi ya. Biasanya saya kalau misalkan kalau materi senam itu bisa dibagi kelompok. Terus pertanyaan ketiga, hambatan apa yang paling sering muncul dalam pengelolaan kelas penjas? Nah, itu siswa sulit dikondisikan, apalagi kelas 1, 2, dan 3 itu Memang lumayan aktif. Terus yang keempat, menurut Bapak, faktor apa yang paling menentukan keberhasilan dalam pengelolaan kelas dalam pembelajaran penjas? Disiplin, aturan jelas, terus pengawasan guru yang lebih ekstra, apalagi di kelas 1, 2, dan 3 itu sangat-sangat harus ekstra pengawasan itu. Soalnya anak-anaknya juga aktif banget ya. Terus pertanyaan selanjutnya, di sini ada evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani. Pertanyaan pertama, bentuk evaluasi apa yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa psikomotor, kognitif, dan afektif? Untuk psikomotornya itu sudah pasti praktik gerak. Untuk kognitifnya tanya jawab sederhana. Untuk kelas 1, 2, 3 misalkan, apa sih permainan basket itu, apa sih futsal itu, dan lain-lain seperti itu. Untuk afektifnya, untuk membentuk sikap dan karakter murid kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus pertanyaan kedua, Pak, instrumen apa yang Bapak gunakan dalam melakukan penilaian? Untuk saya sih paling lembaran observasi dan catatan dari saya sebagai guru untuk siswa kelas 1, itu 2 dan 3. Terus yang ketiga, ada hambatan apa yang Bapak hadapi dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran penjas? Untuk hambatan sih jumlah siswa yang banyak tetapi waktunya yang singkat, jadi itu kadang menghambat pembelajaran PJO, yang mana ketika baru saja mulai lagi seru-serunya udah habis waktunya, jadi saya tidak bisa ekstra ambil jam lagi karena ada jam pelajaran lain. Terus ada pertanyaan keempat, bagaimana Bapak memastikan bahwa penilaian yang dilakukan bersifat objektif dan adil? Dengan kriteria jelas, pengamatan berulang, apakah si anak ini benar apa enggak. Terus ada pertanyaan terakhir, ini argumentasi dan refleksi profesional guru. Menurut Bapak, strategi pembelajaran penjas seperti apa yang paling efektif untuk konteks sekolah saat ini dan mengapa? Balik lagi ke awal ya, pembelajaran aktif berbasis permainan menurut saya, karena kebetulan saya memegang kelas rendah. Paling itu yang paling
paling sesuai dengan karakter dan usia di kelas 1, 2, dan 3. Terus yang kedua, bagaimana pengalaman mengajar Bapak mempengaruhi keputusan dalam memilih model, metode, dan evaluasi pembelajaran? Untuk pengalaman itu membantu saya memilih metode yang sederhana, aman, dan mudah dipahami siswa, karena saya juga di sini baru 6 bulan. Ini tuh pengalaman pertama saya mengajar di SD. Berarti Bapak juga baru-baru masuk ke jenjang pekerjaan Ya. mengajar gitu ya? Baru 6 bulan. Terus pertanyaan terakhir, apa saran Bapak bagi calon guru pendidikan jasmani terkait penerapan strategi pembelajaran di sekolah? Kalau yang pertama mungkin pahami karakter siswa dulu, terus harus kreatif dalam memilih permainan sebelum ke pembelajaran materi itu, dan itu yang paling penting itu keselamatan anak, harus diperhatikan keselamatan anak. Soalnya anak SD kelas 1 2 3 tuh lagi aktifnya, terus kalau mereka di anak SD pakai alat yang motornya buat temennya gitu. Ya mungkin itu keselamatan anak itu harus lebih diperhatikan, karena memang kelas 1 itu masih apa, tulangnya itu masih ya belum seperti dewasa, sudah kuat. Bapak sedikit juga Ya. prosesnya gimana? Ya. gitu. Karena saya juga pernah mengalami itu. Itu juga Ya, mengalami kebetulan. sama yang kalau di SD mah harus banyak, jadi belajar itu harus banyak bermain gitu ya Pak. Ya, Jangan bermain. terlalu fokus ke dalam materi, tapi harus banyak main biar anak itu semangat buat belajar gitu ya. Ya. Apalagi kelas 1, 2, 3 itu memang ranahnya masih Iya. bermain. Beda dengan jenjang SMP, SMA bisa menggunakan metode-metode seperti TSTS yang seperti itu. Ya, tapi untuk anak SD mah beda banget. Iya. Karena dulu juga saya kebetulan PLP di SMA, dan saya membandingkan dengan di sini sangat beda. Jauh. Ya, beda jauh. Banyak rintangan juga ya Pak kalau di SMA. Jadi kan awalnya kita belajar di perkuliahan PLP di SMA, tapi Bapak mengajar di SD itu banyak jauh berbeda gitu. Jauh berbeda. Jauh. Paling ada pertanyaan. Mungkin kalau misal kenapa bapak menjalan SD gitu? Ya, ada sebuah pilihan kah, atau emang karena sudah ada pilihan buat mengajar? Sebenarnya sih saya memang udah milih SD, sudah ditargetkan lah mau ke SD gitu. Alasannya kenapa Pak? Kalau emang suka anak-anak kah, atau gimana? Ya karena suka anak-anak, terus pengen berkontribusi lebih lah untuk kemajuan si anak, pertumbuhan kemajuan si anak. Kebetulan saya juga memegang ekstrakurikuler futsal SD Galunggung ya, itu. Sebuah keinginan untuk membimbing anak-anak. Ya, membimbing anak-anak di bidang futsal maupun olahraga yang lain, karena olahraga tidak hanya futsal gitu. Kita fokusnya kepada futsal itu ada Ya, juga. kebetulan saya pegang ekstrakurikuler futsal. Mungkin cukup segitu Pak. Terima kasih banyak sudah mau diwawancara sama kita. Terima kasih juga atas jawabannya. Sangat terima kasih juga sudah meluangkan waktu buat kita. Baik, itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.